Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Semoga selalu dalam keadaan baik ya untuk kita semua. Amin ya robbal alamin. Siapa yang hari ini hadir? Hadir semua. Alhamdulillah. Jika hadir semua, sekarang kita mulai pembelajaran. Sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita memulai pembelajaran dengan berdoa terlebih dahulu. Siapa ketua kelasnya? Silakan untuk bikin doa. Duduk siap sebelum belajar. Mari kita berdoa. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Baik anak-anak, sebelum kita mulai lagi, biar kita lebih semangat lagi, kita tepuk semangat ya. Bisa tidak tepuk semangat? Tidak. Nih, tepuk semangat. Semangat. Bisa tidak? Coba diulangi bareng-bareng. Coba diulangi lagi. Bareng-bareng. Alhamdulillah, semoga semuanya yang sudah semangat ya. Alhamdulillah, semoga semuanya sudah. Sekarang sudah semangat kan? Nah, kalau sudah semangat, Ibu punya pertanyaan nih. Kalian jawab ya. Jawab ya. Iya, Bu. Anak-anak, menurut kalian, jika lahan yang kosong, terus tidak terawat, enak tidak untuk dipandang? Enak tidak untuk dipandang? Tidak enak kan? Tidak. Nah, pertanyaan yang kedua, jika kalian mempunyai lahan yang kosong, apa yang akan kalian lakukan? Ulangin sekali lagi. Ya, betul sekali. Menanaminya dengan tanaman. Baik, anak-anak. Tujuan pembelajaran kita ini yaitu yang pertama, dapat memperhatikan menanam tanaman sebagai upaya pelestarian sumber daya alam. Yang kedua, membuat laporan menanam tanaman sebagai upaya pelestarian sumber daya alam. Baik anak-anak, langsung saja kita ke materi. Materi bisa dilihat di PowerPoint ya. Ini Ibu akan tampilkan PowerPoint-nya. Sudah terlihat? Belum, Bu. Baik, ditunggu saja ya. Ini Ibu sudah tampilkan. Ya. Sudah ya? Nah, kali ini kita akan membahas materi mengenai manfaat tanaman. Nih, tadi kan Ibu sudah kasih kalian beberapa pertanyaan kan? Iya. Nih, sekarang kita simak materi mengenai manfaat tanaman dan cara menanam tanaman kunyit, jahe, dan kencur. Lahan kosong yang tidak terawat membuat lingkungan kita menjadi kurang sedap dipandang, apalagi jika tanah itu kotor. Pemanfaatan lahan kosong di perkarangan sekolah atau rumah merupakan cara penghijauan sebagai wujud perilaku peduli lingkungan. Menanam tanaman pada lahan yang sudah lama tak terawat akan menyegarkan kembali lahan atau tanah itu.
Salah satu cara penghijauan lahan adalah dengan menanam tumbuhan yang bermanfaat bagi kita, misalnya tanaman obat seperti kencur, kunyit, jahe, dan lain sebagainya. Di sini kita akan membahas tentang 3 ya, ada kunyit, kencur, sama jahe. Nah, berikut ini manfaat tanaman kencur, kunyit, dan jahe. Kencur merupakan salah satu jenis tanaman obat. Kencur sangat mudah untuk ditanam dengan permukaan tanah tidak terlalu kering dan tidak terlalu basah dan cukup terkena sinar matahari. Tanaman kencur ini bisa hidup dengan mudah. Kencur memiliki banyak manfaat mengobati berbagai macam penyakit seperti influenza pada bayi, masuk angin, sakit kepala, batuk, dan keseleo. Yang kedua itu ada kunyit atau kunir, merupakan salah satu jenis tanaman rempah atau obat. Kunyit atau kunir ini biasanya dimanfaatkan oleh masyarakat kita sebagai bahan bumbu dalam masakan. Namun, ada juga yang memanfaatkan buah kunyit untuk kesehatan, diyakini mampu mengobati berbagai jenis penyakit. Kunyit sangat baik ditanam saat awal musim hujan. Penyiraman matahari yang cukup dan tanah yang gembur dalam menambah kesuburannya. Tanaman jahe telah lama dikenal dan tumbuh baik di negara kita. Jahe merupakan salah satu rempah penting. Tanah yang digunakan untuk menanam jahe tidak boleh tergenang. Jahe memiliki banyak manfaat antara lain bumbu masak, pemberi aroma dan rasa pada makanan, dan juga dapat memberi efek rasa panas dalam perut. Oleh karena itu, jahe juga digunakan sebagai bahan minuman penghangat tubuh. Selain itu, jahe juga banyak digunakan dalam industri obat, minyak wangi, dan jamu tradisional. Sudah mendengarkan penjelasan mengenai manfaat tanaman? Sebelum menyimak video tentang teknik menanam tanaman, ada yang ingin kalian tanyakan mengenai materi tadi? Tidak, Bu. Nah, jika tidak, coba kalian cek WhatsApp grupnya. Ibu sudah kirim video beserta link videonya. Baik, Bu. Di sini ya, Ibu sudah ada nih. Sudah dilihat semuanya? Sudah. Nah, kalian silahkan simak videonya. Assalamualaikum guys. Hari ini saya akan menunjukkan bagaimana proses penanaman rimpang-rimpangan. Terdiri dari jahe, kunyit, jahe merah, induk kunyit, lengkuas, kencur. Nah, yang perlu disiapkan adalah rimpang-rimpangan yang akan ditanam. Nah, ini teman-temannya, air, polybag, dan tanah, serta pisau sebagai alat penggembur tanah dan penggali tanah. Yang pertama nih, kita fokus ke 4 ini ya, karena ada 4 polybag. Yang pertama ada jahe merah. Bisa dilihat di jahe merah ini sudah ada mata-matanya, sehingga memudahkan kita untuk menanamnya. Di posisinya seperti ini. Lalu sudah ada induk kunyit yang sudah ada matanya juga dan sudah tumbuh tunas. Kencur yang sudah ada matanya juga. 1, 2, 3, 4, 5. Serta jahe. Kelihatan kan sudah ada matanya juga. Calon bakal tumbuh nih batangnya. Ini. Ada 4 polybag untuk 4 rimpang. Yang pertama, jahe. Gali tanah.
yang sudah digemburkan. Kurang lebih segini kita buat. Karena matanya berada di atas, maka kita tanam seperti ini. Lalu kita tutupin. Selanjutnya yang kedua, induk kunyit. Gali tanah. Saya beli di pasar dengan keadaan sudah muncul mata dan juga tunas, sehingga lebih memudahkan cara instan. Ya, seperti ini. Langsung ditutup saja. Sudah. Selanjutnya jahe merah. Caranya sama ya. Gali tanah. Sudah ada calon batang nih. Jadi cukup diginiin saja. Bismillah. Tutup. Dan ini yang terakhir, yaitu kencur. Ya, dibuat seperti ini ya. Rimpang-rimpangan ini tidak hanya sebagai bahan perasa suatu makanan atau minuman, namun memiliki segudang manfaat. Manfaat kesehatan antara lain sebagai detoks untuk tubuh, lalu juga untuk menghangatkan tubuh, anti radang, anti mual, dan lain sebagainya. Nanti informasinya silahkan dilihat di description box. Terima kasih sudah menonton. Setelah kita tanam, kita siram dengan air. Kita biarkan saja. Ya. Tanahnya sudah lembab by the way. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, setelah kalian amati videonya, tugasnya adalah membuat rekaman video mempraktikkan menanam tanaman sesuai dengan apa yang sudah dicontohkan dalam video yang dibagikan tadi ya, yang melalui WhatsApp group. Nah, tugas yang keduanya itu, kalian buat laporan tentang teknik menanam tanamannya. Sudah paham semuanya? Sudah, Bu. Baik anak-anak, untuk kesimpulannya Ibu kirim melalui WhatsApp grup ya. Kalian bisa lihat WhatsApp grupnya. Sudah dibuka? Kesimpulan dari pertemuan kali ini. Sudah, Bu. Semua tanaman memiliki manfaatnya masing-masing, seperti yang telah Allah ungkapkan dalam firman-Nya, Quran Surat Shad ayat 27, yang artinya, dan kami tidak menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya dengan sia-sia. Itu anggapan orang-orang kafir, maka celakalah orang-orang yang kafir itu karena mereka akan masuk neraka. Dalam ayat tersebut, Allah menjelaskan bahwa semua yang Allah ciptakan itu punya manfaat dan yang Allah ciptakan tidak ada yang sia-sia. Kencur, kunyit, dan jahe merupakan salah satu jenis tanaman rempah atau obat. Manfaat kencur yaitu
mengobati berbagai macam penyakit seperti influenza pada bayi, masuk angin, sakit kepala, batuk, dan keseleo. Manfaat kunyit yaitu sebagai bahan bumbu dalam masakan juga dapat mengobati berbagai jenis penyakit. Tak jauh beda dengan manfaat kencur dan kunyit, jahe juga memiliki manfaat sebagai bumbu masak, pemberi aroma dan rasa pada makanan, dan juga bisa memberi efek rasa panas dalam perut. Baik anak-anak, untuk hasil kerjanya, kalian simpan di portofolio ya. Nah, sekarang sebelum pulang, mari kita berdoa terlebih dahulu. Silakan ketua kelas untuk memimpin doanya. Ayo ketua kelas pimpin doanya. Cukup sekian pertemuan kita pada hari ini. Mohon maaf jika ada kesalahan kata atau perbuatan. Jangan lupa jaga kesehatan, tetap di rumah, dan selalu ingat pesan ibu ya, untuk selalu mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.